Pantai Jungpakis di Desa Jangglung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Tulungagung, Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu tempat pendaratan penyu untuk bertelur. Pantai ini sangat jauh dari permukiman Tribuners, ada di tengah kawasan hutan desa setempat dan perkebunan di tanah perhutani yang dikelola warga. Karena penting untuk perkembangbiakan penyu, pantai ini masuk tempat konservasi yang dikelola Pok Darwis dari Sanggaria, Desa Jengglung Harjo. Informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun Jatim Timur, rekan David Yohanes, silakan selengkapnya. Ya, terima kasih Nurma. Jadi Pantai Jungpakis ini bagian dari rangkaian pantai yang ada di Desa Jengglung Harjo, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ada sejumlah pantai di desa ini yang menjadi tempat pendaratan penyu. Selain di Pantai Jungpakis ini ada Pantai Ngalur dan juga Pantai Sanggar. Namun yang menarik dari Pantai Jungpakis ini pantainya jauh dari lokasi permukiman, adanya di tengah hutan. Akses ke sini pun sangat susah karena hanya ada jalan setapak yang dibuat oleh warga untuk pergi ke ladang. Jalan ini biasanya dipakai untuk mengangkut hasil hasil perkebunan seperti pisang misalnya. Jadi kalau wisatawan mau ke sini memang harus ada upaya ekstra karena biasanya kendaraan yang bisa masuk ke sini ini hanya sepeda motor jenis manual ya. Sementara yang matic itu tidak bisa sampai ke sini karena butuh ground clearance yang lebih tinggi. Dan biasanya kendaraan yang tidak bisa sampai sini ditinggal di tengah hutan untuk kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Namun upaya upaya mencapai Pantai Jumpakis ini sebenarnya terbayar dengan keindahan yang ditawarkan karena ini pantai yang benar-benar masih alami dan uniknya permukaan pantainya itu berwarna putih, pasirnya berwarna putih, tetapi di balik pasir putih itu ada pasir hitam yang merupakan pasir besi gitu. Jadi setiap kali ada penyu yang naik untuk bertelur itu jejaknya masih bisa dilihat ketika belum disapu oleh ombak. Ini yang menarik karena di saat-saat tertentu wisatawan juga bisa bertemu dengan aktivis konservasi penyu yang datang untuk menyelamatkan telur telur penyu ini. Secara alami memang telur penyu ini dimangsa oleh predator alaminya yaitu biawak. Jadi pegiat konservasi penyu itu biasanya menyelamatkan telurnya untuk kemudian ditetaskan di tempat lain dan setelah menetas nanti akan dirilis kembali ke laut. Nah, Pantai Jungpakis ini keindahan lainnya diapit oleh dua buah perbukitan ya di kanan kirinya. Lebarnya mungkin sekitar garis pantainya sekitar 200 meter, tetapi karena diapit dua bukit yang hijau penuh dengan hutan di atasnya itu yang membuat keindahan semacam landscape yang alami kanan kiri hijau sementara di depan itu adalah laut. Sementara ombaknya memang besar, ini yang menambah eksotisme pantai ini. Jadi memang wisatawan tidak bisa bermain air, berenang misalnya, tapi dengan keindahan yang ditawarkan ini sebenarnya cukup luar biasa. Nah, karena jalannya yang susah, ini memang ada perdebatan karena ada yang menginginkan pantai ini tetap dibiarkan alami, sehingga menjadi wisata minat khusus, hanya orang-orang yang punya adrenalin tinggi dan berjiwa petualang yang bisa datang ke sini. Atau kemudian dibuatkan akses yang lebih mudah sehingga menjadi wisata massal yang bisa dikunjungi oleh semua orang. Meskipun upaya ini juga harus ekstra karena memang lokasinya yang jauh di tengah hutan yang selama ini memang dipakai untuk akses perkebunan warga. Demikian Nurma yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan David. Selamat kembali bertugas. Dan simak juga ada informasi yang telah terangkum wawancara dengan pengunjung Risma Faizatul Lutfia dan Rahma Lutfiana. Ini pertama kalinya saya dan teman-teman ke pantai. Gimana kesannya? Jujur pantainya bagus banget, airnya jernih, nggak rame, nggak banyak orang di sini weekend. Cuman satu aksesnya itu luar biasa menantang, sangat penuh pengalaman sih menuju ke sini. Tadi naik kendaraan atau jalan kaki? Naik motor Dari rumah langsung ke sini atau ke Sanggar dulu tadi? dari rumah langsung ke sini. Apa kira-kira saran atau kekurangan yang perlu diperbaiki dari sini kira-kira? Akses jalannya sih, Mbak. Oh iya, akses jalannya nggak bisa sampai ke sini gitu, jadi
susah untuk diakses orang yang awam. Terus sama mapsnya itu nggak sampai di situ, jadi kita harus ngarang sendiri gitu. Kalau kita tuh lihat di YouTube terus di download, jadi ada panduan jalannya, tapi udah tahun lalu jadi jalannya udah beda. Terus mungkin karena ini pantainya belum terakses banyak orang ya, jadinya masih bersih mungkin itu kalau ada sampah kan sampah bawaan dari pantai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.